Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wal tuqa was salaha ya rabbal alamin. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Raya Baitur Rahman Tidon, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita datang ke sini, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah dalam rangka menuntut ilmu. Dan insya Allah pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebuah kitab yang sangat mulia, sebuah kitab yang sangat agung, sebuah kitab yang bisa kita katakan kitab tersebut adalah salah satu kitab wajib bagi seorang muslim. Selayaknya seorang muslim memiliki kitab tersebut wajib. Mengingat apa? Pentingnya kitab yang akan kita bahas ini. Dari berbagai macam permasalahan kehidupan kita, muamalah, ibadah, pengujian, jinayat, tindak kriminal dan lain sebagainya itu masuk. Ibadah salah satunya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena mengingat kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sang penulis, beliau adalah Imam Nawawi Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang seringkali kita mengaku ketika ditanya, bangsa Indonesia itu madhabnya apa sih? Kenapa Pak? Indonesia itu madhabnya apa? Nah, madhabnya bangsa Indonesia apa? Madhab fikihnya, nah, Syafi'i. Dan Imam Nawawi ini adalah satu di antara dua imam dalam madhab Syafi'i, yang mana ketika beliau berpendapat mengeluarkan fatwa, maka itu bisa kita anggap bahwasanya itu adalah madhab Syafi'i. Penulis kitab Riyadhus Shalihin adalah Imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasi rahimahullah ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, pentingnya kitab ini karena kitab ini adalah implementasi dari pemikiran Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu ketika ngaji sanadnya yang sampai ke Imam Syafi'i.
Nah, Imam Syafi'i ini adalah satu-satunya di antara 4 imam mazhab yang nasab beliau radhiyallahu taala anhu itu nyambung langsung dengan Rasulullah. Nah, coba sebelum saya mulai saya ingin bertanya, Imam Syafi'i dengan Rasulullah nasabnya nyambung di siapa, Bapak Ibu sekalian? Ayo, nggak boleh googling. Imam Syafi'i sama Rasulullah itu sanadnya yang nasabnya atau nasabnya garis keturunannya itu nyambung. Jadi Imam Syafi'i ini bisa dikatakan ahlul bait. Nama ahlul bait, Habib kalau bahasa kita ya. Maka Ghazali ini pendudukannya di mata masyarakat Indonesia sangat penting. Nah, kita masuk kepada mulai pembukaan kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi ketika menulis Riyadhus Shalihin ini, beliau membukanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, walaupun hadis ini sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Man lam yabda bil basmalati fa huwa aqta. Atau dalam riwayat yang lain ajda. Barang siapa yang memulai sesuatu, entah itu mau pergi, entah itu mau makan, entah itu mau menulis, entah itu mau bekerja, hendaklah seseorang itu memulainya dengan ucapan basmalah. Kenapa kita harus memulainya dengan basmalah, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Kenapa sih kita harus mulai dengan basmalah? Ada yang tahu? Kita harus mulai dengan basmalah itu sebab itu. Dengan nama Allah. Oke, balas sini. Supaya ambil mulai. Jadi kita harus memulai sesuatu itu dengan basmalah. Pertama, apapun yang kita kerjakan itu jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Kita ini tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Semua harus dimulai dengan basmalah. Maka Imam Nawawi di sini memulai kitab Riyadhus Shalihin dengan basmalah. Kemudian setelahnya beliau rahimahullah taala babul ikhlasi wa ihdari niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizah wal khafiyah. Bab tentang anjuran seseorang untuk mengikhlaskan setiap amalannya dan menghadirkan niat dalam setiap amalan, baik amalan tersebut itu amalan yang nampak maupun amalan yang tidak nampak. Contohnya amalan yang nampak apa? Contoh amalan yang nampak, sholat. Sholat itu kan ketinggalan. Gak bisa orang misalnya sholat diem ya, tiba-tiba ada yang jauhin. Gak lama setelah itu, weh, ojo lupa, aku lagi sholat. Kapan sholatnya? Ya tadi. Kok gak kelihatan kalau kamu sholat? Gak rukuk, gak sujud. Kan sholat itu kan yang penting ingat, katanya. Gak tepat. Sholat yang penting ingat. Nabi walinya wali saja beliau sholat gerakan. Maka sholat itu harus dimulai dengan sesuatu yang nampak, gerakan, ucapan, perbuatan.
Kemudian amalan yang tidak nampak, nama Bapak Ibu sekalian, amalan yang tidak nampak. Nama? Kalau zikir itu pasti ketinggalan, Pak. Nah, terus puasa. Kalau orang puasa itu nggak kelihatan. Kalau orang puasa itu bedanya orang puasa sama nggak puasa apa? Mana sih Mas? Ada yang tahu bedanya orang puasa sama nggak puasa? Kenapa Pak? Nggak ada. Bedanya itu ketika pagi sahur, ketika ada maghrib buka. Udah. Kalau nggak buka nggak sahur kita nggak tahu. Berarti Pak nopo sahur makan mau. Oh aku sahur mau wis mangan nopo? Makan soto, rong piring, samping. Sorry yo, aku orang ngerti nek poso. Itu karena dia apa namanya puasa. Tidak ketahuan antara dia dengan orang yang tidak puasa. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan al-ikhlas. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Dan apa makna ikhlas? Kita kan sering dengar misalnya, ayo kalau beramal itu ya ikhlas. Ayo kalau misalnya berbuat itu yang ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu nomor apa? Ikhlas itu nomor. Apakah ikhlas itu ketika kita bekerja, misalnya di sebuah instansi, kita harus bekerja profesional, gak mengharapkan gaji misalnya? Atau orang yang ikhlas misalnya dikatakan orang yang ikhlas ketika bekerja gak boleh menerima gaji, sing ikhlas. Apakah seperti itu? Nah, ini makna yang tidak tepat. Ada sebagian orang memaknai ikhlas. Kalau ikhlas itu misalnya kerja tidak boleh menyebut nominal. Apa maksudnya Pak? Aku misalnya nih, bangun rumah ini, gue bayar 10 juta. Apakah seperti itu boleh? Apakah orang ketika saya mau bangun rumah yang jenengan pesan dengan syarat jenengan harus bayar ke saya misalnya 50 juta. Apakah seperti itu ikhlas? Nah, mari kita simak penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala apa itu ikhlas. Imam Nawawi menafsirkan ikhlas dengan sebuah ungkapan ifradullah subhanahu wa ta'ala bil qasdi, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah dengan sebuah tujuan. Apa maksudnya? Tujuannya apa? Wa huwa ayyuridal abdu bi qasdihi bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah taala duna syai'in. Yang dimaksudkan hendaklah seseorang menyendirikan Allah dalam tujuannya adalah hendaknya seorang hamba ketika beribadah, ketika menjalankan ketaatan, tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu yang kita kerjakan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Pokoknya harapan saya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti seperti tadi. Kalau misalnya kita kerja, tahu gajinya nggak cocok, kita nggak mau. Bukan berarti itu tidak dikatakan tentu dia nggak ikhlas. Karena pekerjaan itu bab lain. Sedangkan ketika kita
beribadah atau mengerjakan suatu amalan itu adalah bagian lain. Maka tidak boleh misalnya mentang-mentang kita sebagai bos, misalnya sebagai pimpinan lembaga pendidikan, kowe tak gaji semene, nek wegah dan ngomong, nek gelem mbok ngomong. Nah, seperti itu. Pekerjaan itu adalah bab lain, ibadah bab lain. Nah, ketika seseorang bekerja, bisa saja dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh ikhlasnya? Saya kerja ini tujuan saya adalah untuk menafkahi keluarga saya. Ketika saya bekerja ini, saya cari pekerjaan yang halal. Karena apa? Dengan pekerjaan yang halal, seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap niat apapun yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Maka kalau misalnya kita kerja sudah gajinya sedikit, kemudian pekerjaan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka sia-sia. Itu makna. Namun sebenarnya makna ikhlas ini lebih umum kepada lebih dikhususkan kepada permasalahan ibadah seseorang. Permasalahan ibadah seseorang. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan qala Allah Ta'ala. Beliau rahimahullah Ta'ala mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya bagaimana? Surat Al-Bayyinah ayat kelima ini maksudnya adalah seseorang tidaklah diperintahkan ketika beribadah kecuali agar orang tersebut itu mengikhlaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Khitab ini atau perintah ini ditujukan kepada siapa? Bukan hanya kepada kita umat muslim. Sejatinya pembicaraan ini ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Sinten iku ahli kitab? Sinten ahli kitab? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Itulah adalah orang ahli kitab. Selain Yahudi dan Nasrani itu bukan ahli kitab. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian ada sebuah faedah. Kita ini kan boleh makan sembelihannya ahli kitab. Katakan yang pertama kita boleh makan sembelihannya ahli kitab itu adalah dia memang benar-benar ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka kalau misalnya ada sembelihannya orang Konghucu, Hindu, Buddha, terus apa mereka? Agama di Indonesia ini kan ada berapa ya? Dulu zaman saya SD ada 4. Saya dengar katanya sudah 5 atau 6 yang diresmikan. Nah, artinya ini nggak masuk ahli kitab. Ini tidak masuk ahli kitab. Ahli kitab ini cuma Yahudi dan Nasrani. Boleh kita makan sembelihan mereka dengan catatan dia adalah ahli kitab benar-benar Yahudi dan Nasrani. Kedua, orang tersebut ketika menyembelih dia harus mengucapkan nama Bismillah. Atau misalnya orang Nasrani itu sih orang Kristen lah makanya. Ketika menyembelih demi nama Allah misalnya. Allah itu sih kalau orang Nasrani itu Allah itu kan Allah kalau kita. Maka itu boleh. Selain itu nggak boleh. Nah inilah ahli kitab. Namun di sini ayat ini bukan hanya dikhususkan kepada ahli kitab, namun juga kepada kita. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian,
Di sini ahlu kitab itu diperintahkan dalam ibadahnya, termasuk di dalamnya ada wa yuqimus shalah. Apa artinya yuqimus shalah? No, mendirikan sholat. Pertanyaannya, emang orang Yahudi dan Nasrani itu sholat? Sholat benar Pak? Orang Kristen itu sholat benar? Kenapa? Sholat mereka. Cuma sholat mereka itu beda dengan kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbih." Dan adapun sholat mereka, ibadah mereka indal baiti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa muka'an wa tasbih. Apa itu muka'an? Muka'an itu bersiul-siul. Tasbih, tepuk tangan. Coba ini hari nomor Senin ya. Jadi ini dinan mingguan kali Ahad. Kalau daerah sini ada gereja. Coba sekali-kali lewat depan gereja. Nah, ibadah mereka seperti itu, sholat mereka. Mereka kalau orang Nasrani itu kalau sholat kan nyanyi kan. Ahad pagi kan nyanyi kan. Dan nomor tepuk tangan. Itu sholat mereka. Itu bagi mereka sholat. Tapi bagi kita, sholat kita kan nggak boleh seperti itu. Maka kalau orang sholat nggak boleh misalnya sambil prok atau sambil siul-siul atau sambil nyanyi. Misalnya imamnya mentang-mentang dia makmum terus kadang ada sebagian orang menang-menang makmum, padahal imamnya ya baca Al-Quran, malah sedang sejuk. Atau ada buka sini, nama jos, nah sekarang, buat atas ya Pak, alhamdulillah yang berkas. Dan begitu pula orang ahli kitab ini mereka juga dimintakan untuk membayar zakat. Ada zakatnya ada, namun zakatnya beda dengan zakatnya umat Islam. Wal hunafa, ada wal hunafa hanif, yaitu seseorang al-mahirunah an-jami'il adyan ila dinil Islam. Adapun yang hanif, maksudnya hanif adalah hendaknya seseorang memalingkan ibadah dari selain agama Islam kepada agama Islam. Maka ayat ini perintah kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk mengikhlaskan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam beribadah. Maksudnya bagaimana? Hendaklah mereka masuk Islam. Adapun untuk orang Islam, hendaklah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan lain, bukan karena agar dipuji, bukan karena agar dikira misalnya wong alim, rajin pengajian, atau biar dilirik sedang dilirik calonnya sedang calon mertua. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang poinnya dandanannya alim, banyak tak nikahi kalau makan itu ternyata kelihatan bolongnya aslinya. Maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala juga mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanahu Allahu luhumuha wa la dima'uha walakin
yanaluhut taqwa minkum. Nah, ini Imam Nawawi juga menyebut sebuah ayat menafsirkan tentang perkara ikhlas itu apa. Imam Nawawi menyebutkan ketika seseorang itu berkurban, Bapak Ibu sekalian, kurban ya. Sebelah lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima kurban, daging kurban seseorang, wala dima'uha, atau darah yang dikucurkan ketika nyembelih kurban. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang didasari atas dasar takwa. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya ketika seseorang berkurban, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya itu tidak diterima. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang kurban itu kan pahalanya tiada tara, banyak pahalanya. Bahkan kalau kambing itu kan semakin banyak bulunya, maka semakin banyak pahalanya. Maka kalau kita mau kurban itu mau kambing, cari kambing yang gemuk, jangan cari kambing yang kurus. Karena apa? Kalau kambing yang kurus, pertama dagingnya sedikit, nah kita sedekah kepada Allah. Kemudian kedua, bulunya itu sedikit. Maka kalau misalnya kurban, kalau kambing itu kalau perlu yang gede, yang bagus, yang mahal, dagingnya banyak. Begitu juga kalau sapi itu kalau harus sapi yang sehat, seger, dagingnya banyak. Semakin banyak daging, maka kita bisa semakin banyak sedekah kepada orang lain. Bukan yang dicari murahnya. Itu yang pertama ketika kita berkorban. Kedua, misalnya kita sudah mencari daging yang banyak, sehat, segar, sesuai kriteria, ternyata kita tidak bertakwa kepada Allah. Tidak bertakwa maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Ketika kita berkorban, kita tidak menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintahnya. Apa itu perintah Allah ketika berkorban? Hendaklah kita ikhlas. Apa itu larangan Allah ketika kita berkorban? Kita pamer. Atau misalnya gengsi, aku gengsi. Apa ini kurban sapi? Masa aku orang? Maka kalau masih ada seperti itu, hendaklah itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia Pak. Udah kurban capek-capek, keluar duit banyak, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berkurban tujuannya bukan karena Allah, walaupun kurbannya banyak, atau misalnya sekadar untuk konten. Sekarang kan banyak menjadi YouTuber gitu. Halo guys, saya kurban. Nah, apakah orang seperti itu bisa kita katakan sebagai orang yang dia? Orang yang dia kembali kepada orang tersebut, apakah tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena ikhlas itu bisa menilai ya masing-masing kita. Sebenarnya kita ini kurban itu karena panggilan Allah atau bukan karena panggilan Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang, aku nih kurban ini, gara-gara gengsi, ini aku nggak kurban, ya biar, ini kurban, masa aku nggak kurban? Maka nasihat saya tetap harus berusaha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak memunculkan darah ketika Idul Adha pada haji yang mampu, maka orang tersebut itu jarak
dilarang untuk mendekati musola. Maksudnya apa? Orang tersebut itu jangan dekat-dekat. Bahkan dalam hadis yang lain, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Maka bagi kita yang mengaku cinta kepada Nabi, umatnya Rasulullah, sampai bikin jaket misalnya, umat Rasulullah, tapi namun nggak mau korban, bukan umat Rasulullah, yang mau cinta, bukan Rasulullah, dengan catatan mampu. Maka ini mumpung masih ada 1 bulan, kita bisa nabung, bisa mengumpulkan, dan kemampuan masing-masing kan yang tahu kita mampu atau tidak ya kita. Maka selagi kita mampu, bismillah kita korban. Jangan ditunda-tunda. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ayat selanjutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menyembunyikan sesuatu fi sudurikum, di hati kalian, menyembunyikan sesuatu itu buatan nopo, buatan mondo-mondo, pokoknya aku punya rahasia. Aku tuh atau kalian tampakkan cerita-cerita yang kau boleh, ya dalam Allah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala tindak tanduk kita, baik yang nampak maupun yang tidak. Maka seseorang bisa jadi ketika di dunia, yang misalnya ibadahnya banyak, sampai dipuji, masya Allah, orang tersebut dermawan, orang tersebut rajin ibadah, orang tersebut itu rajin bersedekah. Ternyata ketika di akhirat, orang tersebut itu tidak mendapatkan ganjaran pahala sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita belajar agama, ingatlah ada 3 golongan orang. Yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ikut. Ada yang tahu kepada dia? 3 orang yang pertama kali diadab ketika di akhirat. Orangnya alim. Tidak 3 orang. Tidak ada. Saya hitung 1 sampai 3. Kalau nggak habis hadiahnya. 1. Ulama. Kenapa disiksa? Karena dia tidak ikhlas. Pengisi kajian Ustaz. Kenapa? Ketika ngisi kajian nggak ikhlas, dia apa? Sokok. Dikira kita ini ngomongnya kasus-kasus, ilmunya masya Allah. Yang kedua, orang yang dermawan. Kenapa orang yang dermawan diadab di akhirat? Karena ketika dia bersedekah, misalnya membantu orang, dia bikin aku jenenge Pak Paimin. Ini mana Pak Paimin begini? Nama betul-betul ya? Atau Pak Paijo, atau Pak Paijo sedekah masya Allah. Maka kalau kita misalnya sedekah bantu orang, lebih baik itu tidak usah dicantumkan nama kita. Tapi pertanyaannya, boleh nggak mencantumkan nama kita? Boleh saja. Apakah ketika kita mencantumkan nama itu tandanya kita? Belum tentu. Yang tahu itu kan kita. Maka kalau misalnya ada, kayaknya saya mau sini untuk puji orang, segera hilangkan. Maka kita nggak boleh menuduh orang itu mulia, nggak boleh. Maka nanti di akhirat itu akan Allah Subhanahu Wa Taala buka sindikat kita. Ketika di dunia itu kita beramal tujuannya apa? Maka kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur sedekahnya banyak, ternyata dulu masih ada pamit dia sudah apa, segera ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita masih hidup.
Yang ketiga, Qonik itu sinten? Orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang yang membaca Al-Quran pertama kali disiksa? No. Karena namanya orang membaca Al-Quran itu kalau misalnya bacaannya bagus itu kan dipuji, apalagi ini nasihat, bukan saya menyampaikan ini bukan untuk khusus untuk bapak ibu saya, untuk saya juga. Apalagi kalau misalnya imam bacaannya itu bagus, dan sekarang kan kayak gini, imam-imam yang bacaannya bagus itu biasanya dapat mertua yang masya Allah gitu, senang gitu. Bahkan dulu ada kejadian ini yang alami teman saya itu kebetulan tukang adan. Ya masuk juga tukang adan itu juga ketika adan ya ikhlas. Ojo adan dan suaraku api cinta. Nah teman saya ini dulu ditugaskan adan di pondok. Wadah dan masya Allah adan itu bagus. Ternyata usul punya usul. Setelah lulus, ketika wisuda, ada salah seorang wali santri yang kecil. Jadi mau nikah kapan? Mau nikah nggak sama anak saya? Sama teman saya nggak? Ditolak, saya nggak mau. Pak, saya masih pengen kuliah. Sampai kuliah itu dikejar-kejar terus. Akhirnya karena apa namanya? Gak enakan ya, tolak terus. Akhirnya diterima. Setelah diterima, ternyata apa yang terjadi? Ternyata istrinya itu masya Allah, ini ceritanya cantik, kaya-kaya, anak tunggal, pintar. Dan otomatis ya, orang-orang yang tahu kisah tersebut itu kan dan ini masyhur. Ada teman saya banyak yang tahu di sana. Kadang aku tak pengen maka hati-hati. Kalau baca Al-Quran, biar dipuji, ada biar dipuji suaranya bagus dan lain sebagainya, hendaklah berhati-hati. Tapi bukan berarti kalau saya bisa suara saya bagus, saya nggak mau imam, saya nggak mau adzan, ya jangan. Mungkin awalnya kita nggak bisa ikhlas, tapi sedikit demi sedikit kita harus berusaha untuk ikhlas. Nggak masalah. Karena ikhlas itu adalah sesuatu hal yang paling susah. Bahkan Imam Thawri rahimahullah beliau mengatakan ma'adat syai'an asad min niyati. Tidak ada sesuatu hal yang paling susah untuk aku atur kecuali satu, yaitu niatku agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jika ada pertanyaan bisa diajukan setelah sholat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.